Ya, saudara, sektor pertahanan menjadi perhatian khusus karena menyangkut kedaulatan dan banyak menyerap anggaran negara. Saya jabarkan, untuk tahun 2024 saja, saudara, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan mencapai 135,44 triliun rupiah. Oke, 135,45 triliun rupiah. Dan alokasi untuk Kemenhan ini merupakan anggaran kedua terbesar di antara kementerian atau lembaga lain. Namun anggaran 2024 ini untuk Kemenhan turun 8,82 triliun rupiah dibanding tahun lalu. Sementara di tahun 2022, anggaran untuk Kemenhan mencapai 150,44 triliun rupiah dan 2021 sebanyak 125,89 triliun rupiah. Lalu anggaran sebesar ini untuk apa saja? Nah, ya diantaranya seperti untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan sampai untuk belanja pegawai. Oke, lalu seberapa kuatnya sektor pertahanan Indonesia? Kita akan lihat melalui peringkat kekuatan militer yang dinilai sebagai barometer kekuatan, hard power, yang membuat negara bisa bersaing dalam aspek pertahanan. Mengutip situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower, menempatkan kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara, saudara, atau naik 2 peringkat dibanding tahun lalu. Tapi harus digarisbawahi bahwa ranking ini mempertimbangkan sekitar 60 faktor penentu, seperti kecanggihan peralatan, keuangan, hingga sumber daya. Dan peringkat yang diberikan mengevaluasi militer dari sudut pandang konvensional saja. Nah, ini artinya perhitungan ini belum termasuk soal kekuatan sebuah negara melakukan serangan nuklir misalnya. Nah, militer Indonesia didukung teknologi dan alutsista di berbagai lini, saudara. Di Angkatan Udara, militer Indonesia memiliki 466 unit kekuatan udara, TNI Angkatan Darat memiliki 12.952 kekuatan darat, dan TNI Angkatan Laut memiliki 574 kekuatan laut. Ya, tak hanya soal pertahanan, debat ketiga nanti juga membahas tentang geopolitik. Saat ini saja Indonesia dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang tak menentu. Seperti masalah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Kita tahu, saudara, lebih dari 1.600 jiwa lebih yang mendarat di Aceh hingga di Serdang. Penanganan pengungsi Rohingya menjadi perhatian publik karena penolakan masyarakat atas kedatangan mereka. Ya, kedatangan pengungsi Rohingya menimbulkan ragam kontroversi di masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk segera mencari solusi. Tak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Lalu, bagaimana nanti para capres menyinggung persoalan Rohingya? Apakah Indonesia bisa tampil dengan kuat dalam geopolitik ASEAN? Tentu ini akan kita tunggu. Sementara perang antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina yang menewaskan 22.000 orang lebih tak kunjung mencapai kesepakatan damai. Di tengah desakan untuk gencatan senjata. Serangan terus dilakukan Israel ke Gaza. Israel menegaskan akan terus perang berlanjut sepanjang tahun 2024. Mengerikan, saudara. Tak bisa dibayangkan berapa banyak lagi korban akan berjatuhan. Bagaimana para calon presiden memaparkan gagasan untuk menjawab tantangan geopolitik ini. Bagaimana para capres memaparkan strategi memaksimalkan peran Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan sebagai middle power dalam geopolitik. Kita nantikan ketegasan, ketangkasan para capres menjelaskan semua ini. Dan dalam debat 7 Januari nanti, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan 11 nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan terkait tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tapi 2 dari 11 panelis ini dari Universitas Pertahanan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sempat mengajukan keberatan dan mendesak untuk diganti karena dapat mengindikasikan potensi gangguan terhadap objektivitas. Namun Ketua KPU Hasyim Asyari meyakini para panelis terpilih akan menjaga integritasnya. Gini bahwa beliau ini kan punya kapasitas, punya integritas akademik yang dapat dijaga atau dapat dipertahankan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan panelis, baik berkaitan dengan bidang keahlian maupun berkaitan dengan
dari institusi mana atau lembaga mana, itu sudah disampaikan dan dibicarakan terakhir dalam rapat antara KPU dengan tim pasangan calon dan televisi hari. Apakah pada debat ketiga ini akan ada banyak kejutan dan saling serang? Apakah panggung debat ini bakal lebih panas? Yang pasti, kita rakyat menunggu menyaksikan debat yang harus kaya gagasan, tak sekedar pertarungan menjatuhkan lawan. Saudara, usai jeda dan informasi sempat diwarnai drama penangkapan yang terjadi di tengah jalan raya. Polisi akhirnya melepaskan